Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil materi yang kami bahas, yaitu wawasan Nusantara. Berikut nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Esensi wawasan Nusantara. Kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Hal yang harus dihindari adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, budaya mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia dalam menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sejarah Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah dan memperjuangkan kemerdekaannya mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia mempengaruhi cara pandang dan strategi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, geografi. Sebagai negara kepulauan mempengaruhi cara pandang dan strategi Indonesia dalam mengelola SDA dan mengembangkan diplomasi luar negeri. Dan yang kelima, teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi cara pandang Indonesia dalam mengembangkan potensi teknologi yang ada di Indonesia untuk kemajuan negara. Argumentasi wawasan Nusantara. Argumen-argumen untuk menerapkan konsep wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran nasional. Konsep wawasan Nusantara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional Indonesia dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Yang kedua, memperkuat kemandirian. Bertujuan untuk memperkuat kemandirian Indonesia dengan menekankan pada pengembangan sumber daya alam dan manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman. Menekankan pada pentingnya mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman alam, budaya, dan masyarakat di Indonesia sebagai sumber daya yang berharga bagi kemajuan Indonesia. Yang keempat, memperkuat stabilitas politik dan keamanan. Membantu memperkuat stabilitas politik dan keamanan di Indonesia dengan menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat hubungan antar masyarakat yang berbeda-beda. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.